Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas mengenai kabel-kabel yang ada di bagian holder sebelah kiri dari motor Honda Supra 100 ya. Kenapa kok ini saya ulas lagi meskipun motornya sudah lama, keluaran pabrik lama? Karena motor ini masih banyak ya, di sekitar kita masih banyak, tentunya juga nanti akan mengalami berbagai macam kendala terkait dengan kelistrikan. Dengan kita memahami warna kabel yang ada di bagian holder Supra X100 ini akan memudahkan kita ketika nanti kita itu mau memperbaiki kerusakan di bagian kelistrikan pada holder Supra X100 ya. Perlu diketahui juga sebenarnya warna kabel ya. Untuk keluaran Honda itu dari tahun ke tahun tetap sama ya. Mulai dari generasi Honda 100 sampai yang sekarang injeksi sebenarnya itu juga masih sama. Untuk warna-warna kabel dasar, untuk listing, kemudian klakson, lampu jauh, lampu dekat itu masih sama. Hanya saja nanti ketika kita ketemu dengan motor-motor injeksi keluaran sekarang, nanti ada beberapa tambahan kabel. Tentunya itu terkait dengan kabel-kabel yang terhubung dengan sensor-sensor yang ada di bagian motor injeksi ya. Itu. Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke ini ya, fitur yang ada di holder kiri ini. Kita mulai dari yang horn, klakson ya, klakson. Pada klakson ini nanti akan ada dua kabel yang terhubung dengan tombol klakson ini ya. Kabel yang terhubung dengan klakson ini nanti adalah warna kabel ini ya, warna kabel hijau muda. Nah, warna hijau muda ini nanti yang terhubung dengan klakson. Satunya lagi nanti adalah kabel yang warna hitam. Ini adalah kabel yang nanti diperuntukkan untuk tombol klakson ini ya. Hijau muda sama hitam ini adalah kabel punyanya tombol klakson. Kemudian saya lanjut untuk yang listing untuk ke kiri ini nanti terhubung dengan kabel yang warna oranye ini ya, oranye ini adalah untuk listing mengarah ke kiri. Kemudian untuk yang ke kanannya, untuk yang ke kanan nanti adalah kabel warna abu-abu muda. Ini untuk yang listing ke arah kanan. Kemudian di sini di listing ini terdapat 3 buah kabel. Yang 2 kan sudah ketemu untuk arah kiri sama kanan. Untuk sumbernya, untuk pusatnya itu adalah kabel warna ini abu-abu tua ya. Jadi ada 3 kabel untuk pusat abu-abu tua, kemudian dibagi oleh saklar listing ini ke kiri nanti menjadi warna oranye, kemudian untuk ke kanannya warna abu-abu muda. Ini untuk listing. Kemudian di bagian atas ini ada saklar lampu ya. Saklar lampu yang pertama ini akan menyalakan nanti lampu kota. Pada saklar ini nanti akan terkoneksi 2 kabel ya. 3 kabel. Kabel yang pertama adalah kabel warna kuning. Ya, ini. Kabel kuning ini. Kabel kuning ini nanti akan terhubung dengan alternator yang paralel dengan kiprok. Jadi
Kabel ini dari alternator. Dari alternator itu nanti akan distabilkan. Tegangannya akan distabilkan oleh kiprok ya, menjadi 12 volt. Kemudian nanti akan disalurkan ke saklar ini. Baru kemudian nanti akan dibagi menjadi lampu kota, lampu jauh, dan lampu dekat. Dulu. Oke, selanjutnya adalah nanti setelah saklar ini kita on kan, nanti kan itu akan menyalakan lampu kota. Untuk warna kabel lampu kota itu adalah yang warna coklat ini ya. Ini nanti akan terhubung dengan lampu kota ya, coklat. Kemudian selain menyalakan lampu kota, nanti dari saklar ini akan menyalurkan arus ke tombol dimmer ya, jauh dekat, ke tombol dimmer. Di tombol dimmer ini ada untuk yang jauh sama dekat. Untuk lampu jauhnya ya, ketika kita tombol pencet memendek seperti ini, nanti yang terhubung adalah kabel warna kuning dari alternator tadi, kemudian coklat, dan juga kabel warna biru ini ya. Jadi ada 3 kabel yang terhubung ya. Kuning, kemudian coklat, ini coklat, dan satu lagi ke warna biru. Jadi ada 3 kabel yang terkoneksi ketika kondisi seperti ini. Ini ke H, kemudian untuk dimmernya ke high, maka akan terhubung 3 buah kabel. Oke, selanjutnya ketika kita tombol ke low ya. Low seperti ini. Untuk saklar masih dalam posisi H, saklar utama. Maka yang terhubung adalah kabel warna kuning ya. Kuning. Kemudian coklat. Coklat ini tetap nyala baik dalam kondisi high, jauh, maupun dalam kondisi low, dekat, itu tetap nyala dia ya. Selalu standby dia, nyala terus. Kemudian untuk yang low ini adalah kabel warna putih ya. Nah, ini nanti akan terhubung ke lampu jarak dekat. Ada 3 kabel tadi ya. Kemudian di sini di holder kiri ini, selain kabel-kabel yang terhubung ke saklar ini, saklar-saklar yang ada di holder kiri, ada beberapa kabel yang juga ikut menyertai di holder kiri ini ya. Saya ambilkan contoh yang ini. Ada 2 buah kabel warna hitam dan warna hijau strip kuning ya. Hitam dan hijau strip kuning ini nanti akan terhubung ke switch rem ya, switch rem. Dia akan menggunakan kabel ini ya. Dia akan menghubungkan arus positif dari baterai setelah kunci kontak. Jadi dari baterai itu kan setelah melewati kunci kontak itu kan berubah menjadi warna hitam ini. Kemudian masuk ke saklar switch rem. Outputnya nanti adalah kabel warna hijau strip kuning. Ini diperuntukkan untuk switch rem ya. Kemudian di sini di bagian soket 2 pin ini yang male ya, lanang laki ya, soket laki male ya. Ini juga terdapat kabel warna kuning strip merah. Kuning strip merah ini nanti akan diperuntukkan untuk tombol starter. Nah, tombol starter untuk tipe Honda Supra 100 ini adalah kendali negatif ya, kendali negatif. Kendali negatif. Jadi positifnya sudah standby pada bendik,
Kan di Bendik itu ada 4 kabel ya. Ada 2 kabel besar, kemudian 2 kabel kecil ya. Di kabel kecilnya itu ya, yang untuk pengendali ya, kabel kecil itu untuk pengendali. Itu arus positifnya sudah standby di situ. Kemudian untuk mengaktifkan agar bisa bunyi cetek itu ya, itu maka akan dikendalikan oleh tombol starter. Nah, oleh tombol starter nanti ini ya, nanti akan dikonekkan dengan massa. Makanya tadi disebutkan, saya istilahkan untuk motor tipe ini adalah memakai kendali negatif tadi ya. Positifnya sudah standby, cuma yang kita mainkan adalah negatifnya. Kita mainkannya di mana? Mainkannya di tombol starter. Itu ya. Ini. Kemudian di sini ini untuk kabel hijau ya. Kabel hijau itu ada di mana-mana. Ya, di soket male yang 9 pin ini juga ada hijaunya. Kemudian ini juga ada hijau. Female-nya yang 3 pin juga ada. Di ini tadi yang starter, tombol starter juga ada hijau. Kemudian di bagian listing kanan kiri ini juga ada hijau. Keseluruhan warna hijau ini nanti akan saling terhubung. Kabel hijau nanti setelah semuanya terhubung itu akan di-groundkan. Ini adalah kabel ground, kabel massa ke body, di-groundkan ke body. Jadi seluruh kabel hijau itu fungsinya sama untuk massa atau ground ke body kendaraan. Demikian warna-warna kabel serta fungsinya yang ada di motor tipe Honda Supra X 100. Mudah-mudahan pengetahuan ini memberi manfaat bagi kita semua, yang tentunya nanti akan mempermudah kita dalam memperbaiki setiap kerusakan kelistrikan yang ada di bagian motor Honda. Saya akhiri pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.